Bapak Maulana Yusuf Erwinsyah, seorang anggota DPRD dari Jawa Barat, fraksi PKB, yang mana dahulu sempat mengkritik kebijakan Kang Deddy Mulyadi soal dana hibah yang direalokasikan, yang semula diberikan ke pesantren ataupun sekolah-sekolah ya, ini realokasikan berubah ke bagaimana untuk memberdayakan masyarakat yang tidak mampu di Jawa Barat. Kurang lebih kabarnya seperti itu dahulu ya. Sekarang sepertinya Bapak Maulana Yusuf ini kembali mengkritik Kang Deddy Mulyadi soal halaman di Gedung Sate itu yang ingin digabungkan atau bersambungkan gitu dengan halaman gazebo. Nah, rupa-rupanya hal ini menuai banyak komentar dari warganet ataupun netizen. Ya, dari anggota pejabat juga. Saya salah satunya dari anggota DPRD Jabar fraksi PKB ini. Bagaimana komentar Maulana Yusuf tersebut akan saya tampilkan. Saya juga akan menampilkan bagaimana reaction ataupun tanggapan dari netizen ataupun warganet ya, yang ikut mengomentari fenomena tersebut, teman-teman. Akan saya tampilkan videonya di sini. Saya secara pribadi nggak sepakat sebenarnya kalau melihat gambar yang beredar ya di media bahwa ada penyatuan antara halaman Gedung Sate gitu ya dengan gazebo. Ya kalau nggak tahu sejarah nggak mungkin. Tapi sebagaimana kita tahu bahwa sejarah Gedung Sate dengan gazebo itu berbeda, termasuk jalan di Penogoro itu punya sejarahnya sendiri dengan alasan bahwa pusatnya nanti gazebo, ketika gazebo Gedung Sate disatukan ini pusat menjadi satu. Ini emang kebutuhannya apa sih ngobrolin pusat jadi satu itu? Dan kami melakukan penataan halaman Gedung Sate, bukan merubah Gedung Sate, karena itu merupakan bangunan heritage yang dilindungi oleh undang-undang. Tapi sebentar lagi gedungnya akan dicat setelah lama sekali tidak pernah dicat. Dan mengecatnya pun harus izin dari Kementerian Kebudayaan, kemudian harga catnya juga bikin melongo. Halaman Gedung Sate pun, gazebo dan halaman Gedung Sate ketika disatukan, hasilnya bisa dinikmati bersama, bukan hanya warga Kota Bandung, tapi warga Jabar. Bukan hanya warga Jabar, warga Indonesia, bahkan warga dunia yang berkunjung ke Kota Bandung, yang pada akhirnya bisa memberikan kontribusi ekonomi bagi kepentingan masyarakat. Nih Kang Deddy Mulyadi gimana sih 3 bulan menjabat Jawa Barat tuh pengangguran masih banyak, gak berkurang sama sekali. Kang Deddy gimana sih, ngejabatnya bener gak sih? Salam APBN, ambil positif buang negatif, tonton videonya sampai habis. Nah dulu, lu jangan pada marah-marah dulu. Itu yang ngomongin 3 bulan masa jabatannya Kang Deddy Mulyadi, baru 3 bulan menjabat ya pengangguran gak berkurang katanya. Itu yang ngomong anggota DPRD Jawa Barat alias Maulana Yusuf. Ini saya balikin ya Pak, saya mau nanya, ini kerjaan DPRD Jawa Barat selama 3 bulan masa KDM menjabat, DPRD Jawa Barat ini terutama Bapak Maulana Yusuf ini udah ngapain Pak? Bapak Maulana Yusuf udah ngapain Pak selain bebacotan begitu Pak? Pengangguran itu kan juga tanggung jawab negara Pak, tanggung jawab pemerintah pusat juga Pak, bukan tanggung jawab pemerintah provinsi wilayah tertentu aja Pak. Kayaknya banyak banget sih nyari-nyari kesalahannya Kang Deddy Mulyadi, banyak banget sih orang-orang yang nyari-nyari kesalahannya Deddy Mulyadi. Kenapa sih lu pada kenapa sih manusia? Kalau nggak karena ordal-ordal ya, belum tentu tuh DPRD provinsi wilayah manapun gitu bisa duduk tuh di singgah sana situ tuh. Belum tentu tuh kalau nggak karena ordal. Jangan sembarangan lo kalau ngomong, kalau bebacotan. 3 bulan Deddy Mulyadi menjabat, pengangguran Jawa Barat belum berkurang. Lalu lihat itu gubernur Jawa Barat yang sebelumnya 5 tahun menjabat, emang pengangguran berkurang? Baru berkurang, bertambah. Emangnya Kang Deddy Mulyadi, seorang Deddy Mulyadi itu punya berapa perusahaan bisa sampai mengurangi angka pengangguran, Kalau kata gubernur Jawa Tengah mah ya, kami bukan Nabi Musa, nggak bisa disuruh kerja cepat-cepat. Nah itu Bapak Maulana Yusuf ngapain kerjanya itu, duduk doang di situ, ngantor duduk doang begitu, tanda tangan ngapain itu, sama ngomong doang KDM 3 bulan menjabat kagak ada perubahan. Emang Ngana udah buat perubahan apa? Saya tanya. Saya sebagai rakyat Jawa Barat nih, saya sah nih sebagai rakyat Jawa Barat. Ngana udah berbuat apa Ngana buat Jawa Barat? Nih Bapak DPRD nih dipilih sama siapa sih? Dipilih sama rakyat kan, rakyat yang manis yang milih Bapak. Saya sebagai warga Jawa Barat nggak merasa milih Bapak Maulana Yusuf. Ini DPRD Jawa Barat mana? Rakyat mana ini yang milih nih? DPRD, mau DPR juga mau rapat ngabisin anggaran negara sampai berapa triliun juga hasilnya juga kagak berasa di rakyat, kata saya mah. Saya berhak loh ngomong kayak gini karena saya rakyat, dan DPR dan DPRD itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Yang bisa berkomentar hanya rakyat, karena yang merasakan hanya rakyat. Jadi saya sebagai warga Jawa Barat, saya berhak untuk mengatakan bahwa DPRD Jawa Barat maupun DPR itu nggak berasa efeknya ke saya sebagai rakyat. Dan saya yakin banyak rakyat di luar sana juga yang berteriak bahwa DPR maupun DPRD itu tidak berasa apapun kepada rakyat. Makanya sampai dari kemarin itu rakyat bilang apa? Bubarkan DPR, ngapain sih DPR cuma ngabisin anggaran, bla 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 bla. Bahkan petinggi sekelas Rocky Gerung pun, ya Rocky Gerung ya waktu itu ya kalau nggak salah ya, dia bilang dia mau membubarkan DPR karena menghabiskan anggaran doang dan nggak penting. Saya memang hanya orang biasa
biasa, saya hanya rakyat biasa. Justru karena saya rakyat biasa dan kalian-kalian digaji oleh orang-orang seperti saya yang berasal dari rakyat, berasal dari saya yang membayar pajak dan segala macam, saya dan kami semua rakyat berhak. Kami semua berhak mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan yang tertulis pada Undang-Undang Dasar 1945. Kami warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan. Kami warga negara Indonesia berhak mendapatkan fasilitas karena kita membayar pajak. Kalian DPRD dipilih oleh rakyat yang harusnya untuk rakyat. Dari rakyat untuk rakyat. Permasalahannya, rakyat yang mana? Kenapa semua pemerintahan itu berbondong-bondong mau menjatuhkan Kang Deddy Mulyadi? Termasuk ini DPRD Jawa Barat. Padahal ini sama-sama Jawa Barat loh, sama-sama satu provinsi loh. Bukannya gubernur sama DPRD itu harusnya saling dukung-mendukung ya? Sama-sama satu provinsi Jawa Barat. Kok ini malah saling menjatuhkan sih? DPRD Jawa Barat lah menjatuhkan Kang Deddy Mulyadi, bilang dia 3 bulan menjabat, pengangguran belum berkurang, tidak ada perubahan terhadap Jawa Barat. Apa sih? Emang lu udah ngapain sih? Pertanyaan gue. DPRD kerjaannya ngapain sih? Mau dikata gubernur Kang Deddy Mulyadi gubernur konten apa segala macam, segala hal di kontenin nggak apa-apa, kerjanya nyata kelihatan. Daripada DPRD Jawa Barat yang kerjanya di kantor, rapat doang, meeting doang, kagak dikontenin, kagak kelihatan kerjanya, hasilnya juga nggak berasa. Udah gue nggak ngerti kenapa setiap bahas DPRD ataupun DPR tuh emosi. Ini gawat. Dampak besar setelah Kang Deddy Mulyadi menjabat menjadi Gubernur Jawa Barat dan konten-kontennya Kang Deddy Mulyadi itu sangat berdampak besar untuk kita semua. Semenjak Kang Deddy Mulyadi menjabat menjadi Gubernur Jawa Barat dan semenjak kinerja Kang Deddy Mulyadi diposting di media sosial, ada 2 dampak yang mempengaruhi Jawa Barat. Yang pertama, semenjak Kang Deddy memposting semua kinerja yang Kang Deddy lakukan di media sosial, sekarang warga Jawa Barat menjadi lebih pintar, menjadi lebih cerdas, dan tahu segala hal mengenai sistem kepemerintahan, mulai dari anggaran dan yang lainnya. Mungkin selama ini kita banyak dibodohi, banyak sekali uang kita dari hasil pajak dan lain-lain mungkin dimasukkan ke kantongnya masing-masing, ke kantong pribadinya masing-masing. Padahal anggaran Jawa Barat itu banyak dan besar. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Karena Jawa Barat itu kaya. Kenapa Jawa Barat bisa dibilang kaya? Ya tentu jelas, karena di Jawa Barat itu semuanya ada. Mulai dari pertanian, pertambangan pasir, sumber daya alam, energi, seperti pembangkit listrik yang ada di Kawah Kamojang. Bidang di tempat pariwisatanya juga ada, mulai dari kolam renang, pantai, wisata alam seperti curug, dan kuliner. Dan sekarang mungkin sudah banyak pabrik-pabrik yang berdiri di Jawa Barat. Apakah itu semua tidak ada pemasukan untuk pemerintah? Tidak mungkin tidak. Jelas itu ada pemasukannya buat pemerintah. Nggak usah panjang lebar, kalian juga pasti mengerti. Dan ini dampak kedua setelah Kang Deddy menjabat menjadi Gubernur Jawa Barat dan konten-kontennya yang selalu diposting membuat kita lebih cerdas. Ini adalah dampak kedua. Dampak keduanya itu adalah orang-orang yang berkepentingan pribadi, hanya ingin memperkaya dirinya sendiri, sekarang mulai kalang kabut, kebakaran jenggot karena sudah susah untuk korupsi lagi. Jangankan yang di atasnya, yang di bawah juga sekarang susah untuk korupsi. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Ya jelas, kalian lihat di berita-berita saat ini yang berseliweran. Kang Deddy ini benar-benar mempres gerak-gerik orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi kita harus terus dukung Kang Deddy Mulyadi, karena apa yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi ini untuk mensejahterakan Jawa Barat. Top untuk Kang Deddy Mulyadi. Guys, lihat nih, ada poster besar bertuliskan "Shut KDM" saat laga Persib. Izin beropini. Kalau mau ditelisik penyebabnya, ya karena ulah KDM sendiri yang sejak lama sudah diperingatkan untuk tidak mencampur adukan politik dengan sepak bola. Dan akhirnya kejadian kan. Yang paling tidak bisa diterima oleh Bobotoh adalah ucapan terima kasih KDM kepada seorang politisi yang berdonasi 1M ke Persib. Urusannya apa? Seorang KDM sebagai gubernur mewakili Persib, kalau memang perlu, manajemen Persib pasti akan berterima kasih. Nggak perlu diajarin, apalagi ditekan. Apalagi yang menyumbang ke Persib itu banyak. Jadi nggak usah lah gila-gila terima kasih. Pengen banget sih namanya disebut. Kalau ada maksud dan tujuan politik, mending nggak usah nyumbang. Sebagai klub profesional, Persib masih bisa cari sumber lain. Jadi pernyataan Bobotoh melalui media poster yang bertulisan "Shut KDM" sudah tepat dan terukur. Buat Kang Deddy Mulyadi, berhentilah bicara Persib, fokus kerja. Banyak persoalan Jawa Barat yang masih berantakan. Dan yang lebih ngeri lagi, ada pengerahan pendukung KDM yang entah diorganisir atau tidak untuk menyerang Bobotoh. Bahkan nih, ada yang mendoakan Persib kalah.
Mudah-mudahan Borneo aja yang juara, ataupun ketika menghajar KDM siap-siap aja, Persib tidak akan juara. Dia ngeri guys, mesti hati-hati. Ada upaya pecah belah. Sepak bola yang selama ini jadi alat pemersatu, gara-gara KDM malah bikin rakyat Jawa Barat terbelah. Mikir. Saya nggak tahu ini kabar menggembirakan atau menyedihkan. Karena ini soal juara, tapi sengsara. Jawa Barat juara pengangguran tertinggi se-Indonesia, kalahkan provinsi lain. Ini menggembirakan atau menyedihkan? Karena juara tapi pengangguran. Berdasarkan data BPS per Februari 2025, sebanyak 1,72 juta jiwa tercatat sebagai pengangguran di Jawa Barat. Dan DPR Provinsi Jawa Barat mengatakan selama 3 bulan Kang Deddy Mulyadi memimpin, angka pengangguran tidak berkurang. Berarti Gubernur Jawa Barat Kang Deddy nggak melakukan apa-apa. Hanya pencitraan aja. Sedih. Kang Deddy gimana Kang Deddy? Masa sih YouTubean aja, TikTokan aja, kontenan aja, kemana-mana ngomentari kabupaten lain, provinsi lain, ngomentari segala macam. Jakarta juga dikomentari, katanya mau digaji 10 juta. Tapi apa faktanya? Jawa Barat banyak penganggurannya. Gimana Kang Deddy? Ayo kerja nyata, jangan hanya pencitraan aja. DPRD Provinsi Jawa Barat, yuk diprotes terus tuh Kang Deddy Mulyadi. Kenapa 3 bulan mimpin kok nggak ada peningkatan kerja, malah pengangguran tetap ya? Baik teman-teman, itulah tadi beberapa cuplikan video yang rupa-rupanya banyak yang tidak setuju dengan kritikan ataupun respon tanggapan yang dilontarkan oleh Bapak Maulana Yusuf Erwinsyah. Melihat bagaimana track record ataupun rekam jejak dari beliau ketika mengkritik kebijakan Kang Deddy Mulyadi, seolah-olah kritikan tersebut tidak mewakili, ini sepertinya ya, seolah-olah tidak mewakili bagaimana suara rakyat. Mungkin barangkali mewakili dirinya sendiri selaku pihak ataupun seseorang yang kurang setuju lah dengan Kang Deddy Mulyadi. Oke, satu pihak kritikan, tetapi kita bisa lihat bagaimana kepentingan seseorang yang mengkritik tersebut terhadap seseorang yang dikritiknya. Mungkin cukup sekian teman-teman hal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menyimak video ini. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa bagikan kepada teman-teman, keluarga, dan sanak saudara teman-temannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.